and on we'll Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya di channel Putri Ramadhana Zuhardi. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi mengenai manajemen kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Berikut profil saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhana Zuhardi, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A program studi pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Jadi video kali ini kita buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan membahas mengenai pembiayaan, dan yang kedua mengenai sarana dan prasarana. Baik, yang pertama pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang makro yang bersifat nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan, yang pertama adalah kenaikan harga, yang kedua ada perubahan relatif dalam gaji pengajar, yang ketiga perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, yang keempat meningkatnya standar pendidikan, yang kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang keenam meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Lalu ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada dasar yuridis yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah dasar filosofis. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan itu tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan, kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antar pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Nah, jadi sumber keuangan sekolah itu dari mana? Nah, sumber keuangan sekolah itu berasal dari orang tua, pengusaha, yayasan, Pemda atau pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari siswa, kelompok masyarakat, alumni, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kategori biaya pendidikan. Yang pertama ada biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, yang meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat itu dapat dikatakan sebagai biaya publik, sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. Yang kelima ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang kedua ada pendekatan mikro, mendasarkan perhitungan
biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam, ada fungsi pembiayaan pendidikan. Fungsi pembiayaan pendidikan itu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat memecah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya, pada topik manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana itu adalah perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Adapun manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana di persekolahan itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lalu yang ketiga ada tujuan dan manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana. Tujuannya ada dua. Yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan yang kedua untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga menghilangkan ketidakpastian, dan yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang keempat ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dan usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaannya harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan, situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Serta yang ke-9 dapat didasarkan pada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Yang kelima ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu adalah barang yang habis dipakai. Langkah dalam perencanaan pengadaan barang bergerak ini yang pertama, menyusun daftar sarana sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Yang kedua, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Dan yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Yang kedua ada barang tidak habis pakai. Perencanaannya yaitu yang pertama menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana yang sesuai dengan rencana kegiatan sekolah. Yang kedua memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan.
Adapun barang tidak bergerak, misalnya yaitu tanah. Perencanaannya yang pertama, menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. Yang kedua, mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, mengadakan survei harga tanah. Dan yang keempat, menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Lalu barang tidak bergerak yang kedua yaitu bangunan. Perencanaannya yang pertama, menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. Yang kedua, mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan, mengenai hal luasnya, kondisinya, situasi, status, perizinan, dan sebagainya. Yang ketiga, menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. Yang keempat, menyusun rencana anggaran biaya yang sesuai harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dan yang kelima, menyusun pentahapan rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan rencana pentahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang akan disediakan setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Dinas Pendidikan. Lalu yang keenam ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, pengadaan sarana dan prasarana ini terdiri dari pembelian, dapat juga pembuatan sendiri, dari penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, ataupun bahkan penyewaan. Yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi itu adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik pengadaan sarana prasarana, pembelian, penukaran, penyewaan, pinjaman, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, penerimaan hibah sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Adapun tujuan dari inventarisasi ini yang pertama yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materi yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Lalu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemilihan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Lalu, penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuannya yang pertama, untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau bahkan rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Nah, adapun syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan, yang pertama yaitu keadaannya sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan memakan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.
Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Yang keenam, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi. Dan yang ketujuh, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Demikian, itulah tadi materi kita mengenai pembiayaan dan manajemen sarana dan prasarana. Jangan lupa untuk nantikan materi selanjutnya ya. Selamat belajar. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.